Tapi kalau kemudian Yordania bermain menekan, ini sangat berbahaya karena pemain-pemain Indonesia sangat bermasalah, grogi kalau bermain ditekan. Sebagai contoh di awal-awal pertandingan sebelum kemudian Kuwait mencetak gol, bagaimana ditekan luar biasa Indonesia sampai kemudian ya kesalahan elementer, salah passing, kemudian terlalu terburu-buru melepas bola ke depan, bahkan sampai Sintayong sampai geleng-geleng kepala. Ada pameo bahwa kalau kita bertanding dengan cara bertahan, itu adalah tabu. Karena ketika bertahan itu tinggal menunggu gol. Kedua juga seperti itu, Rahmat Irianto tidak terkawal karena memang bermain tidak di posisi dan sepertinya kurang diantisipasi oleh Kuwait. Bagaimana karakter bermain Rahmat Irianto sebagai bek kanan, karena sebelumnya lebih banyak bermain sebagai pemain gelandang bertahan. Nah, ini yang kemudian kemungkinan juga akan ada kejutan formasi yang akan dimainkan oleh Sintayong ketika berhadapan dengan Yordania. Kita lihat misalnya kemarin 3 striker dimainkan. Nah, yang pertama kan Lili Pali disulap jadi striker walaupun posisi sejatinya adalah gelandang menyerang, tapi diciptakan sebagai striker oleh Sintayong, digantikan oleh M. Rafli. M. Rafli kemudian setelah unggul 2-1 digantikan lagi sama Dimas Derajat. Yang terjelek Indonesia di pra Piala Asia ini itu minimal runner up terbaik dan lolos Piala Asia. Bravo Cocomeo Channel. Saya Erwiantoro yang sering dijulukin wartawan abal-abal tua Bangka, bersama Akmal Marhali di Cafe Gilbol tetap membedah hobi kalian semua, sepak bola nasional. Euforia kemenangan Indonesia menjadi tumpuan harapan mimpi penggemar sepak bola nasional. Pertandingan kedua melawan Jordania, kira-kira petanya seperti apa setelah Jordania juga memenangkan pertandingan perdana melawan Nepal 2-0. Kebetulan saya tadi malam nonton itu, pertandingannya sepertinya alot. Karena 2 gol Jordania itu di babak kedua. Betul. Tambahan lagi, ketika nanti menghadapi Indonesia, itu tim nasional Jordania itu ternyata ada 2 pemain yang bermain di Malaysia, Liga Malaysia, 1 di Thailand dan 1 di Belgia. Nah, menurut Akmal seperti apa petanya? Ya, yang menarik adalah pertandingan ini akan sangat menentukan. Siapa yang menang, dia otomatis lolos ke putaran final Piala Asia, Yordania atau Indonesia. Dan ini menjadi pertandingan kunci sebenarnya buat Indonesia. Karena memang kita menang sangat mengejutkan ketika di partai pertama kita bisa mengalahkan tuan rumah Kuwait dengan skor 2-1. Hasil ini membuat setidaknya ada motivasi lebih dari para pemain Indonesia untuk bisa memberikan kejutan kedua berhadapan dengan Yordania. Walaupun dari segi statistik dan rekor pertemuan, dari 4 kali bertemu Indonesia dengan Yordania, Indonesia tak sekalipun bisa menang. Bahkan tidak sekalipun bisa seri. Artinya 4 pertemuan Indonesia selalu kalah. Pertemuan pertama terjadi pada 2004 bulan Februari, 12 Februari 2004. Ketika itu kita kalah 1-2 dari Yordania. 1 gol ketika itu dicetak oleh Bambang Pamungkas. Waktu itu uji coba atau friendly game dalam rangka persiapan menuju putaran final Piala Asia 2004 di Cina. Kemudian pertemuan terakhir pada 2019 itu juga friendly game di mana kita kalah 1-4 dari Yordania dan 1 gol ketika itu dicetak oleh Beto Gonçalves lewat trik putih atau penalti. Kemudian kita juga pernah pada 2013 kalah 0-5 dari Yordania. Artinya dari 4 pertemuan kita hanya mampu mencetak 2 gol ke gawang Yordania. Kemudian kita kebobolan 12 gol. Artinya rata-rata per pertandingan kita kebobolan 3 gol berhadapan dengan Yordania dari 4 pertemuan. Nah, data ini menunjukkan bahwa kelas Yordania di atas Indonesia, apalagi ranking FIFA-nya, di mana ranking FIFA Yordania saat ini 91, kita 159. Artinya ada 50 poin lebih jarak antara Indonesia dengan Yordania. Ini membuktikan bahwa Yordania 1 level di atas Indonesia. Walaupun di partai melawan Nepal
Yordania baru bisa mencetak gol di menit 69 gitu kan, lewat Aldren dan juga Aldaldor di menit 84 itu lewat tendangan penalti. Tapi ini memang yang tadi Mbak Coco sempat katakan bahwa kualifikasi Piala Asia ini dalam bentuk turnamen hal yang sangat unik dan menarik, di mana tim unggulan akan tidak dengan serta-merta mudah memenangkan pertandingan gitu kan. Sebagai contoh Kuwait yang oleh seluruh pengamat sepak bola dunia dijagokan akan bisa menang lawan Indonesia, faktanya kalah gitu kan. Walaupun secara statistik mereka unggul segala-galanya atas Indonesia, tapi keberuntungan ada di pihak Indonesia. Dan ini yang saya harapkan kemudian terjadi di partai melawan Yordania gitu kan. Kita bisa tetap fokus bermain dan kita bisa setidaknya menahan Yordania, sudah sebuah kemenangan buat Indonesia, karena memang tadi saya katakan bahwa Yordania levelnya di atas Indonesia. Apalagi pelatih Adnan Hamid juga meyakini bahwa mereka harus segera bisa memenangkan pertandingan untuk memastikan tiket ke putaran final Piala Asia nanti. Gaya bermain Kuwait yang kita tonton tadi malam itu sepertinya gaya Brasil yang sudah kuno. Tidak punya speed walaupun mau bermain indah, sehingga kalah dengan cara Indonesia yang main speed power. Walaupun sebetulnya juga tidak istimewa, tapi punya semangat juang yang luar biasa. Ketika dia bisa menahan 1-1 dengan penaltinya Mark, itu spirit pemain Indonesia luar biasa. Sehingga permainan tumbuh dan sering menyerang. Itu satu. Gaya Jordania kemarin yang kita lihat itu gaya Brasil tetapi punya speed. Bahkan juga punya tiki taka. Ya kan? Cara seperti itu ternyata memenangkan pertandingan melawan Nepal. Nah, kira-kira gaya seperti apa yang mau ditanamkan oleh pasukan Sintayong untuk menghadapi Jordania nanti? Ya, kalau kita lihat misalnya Kuwait dengan Yordania gaya mainnya sama-sama gaya-gaya samba gitu kan. Cuma berbeda dari segi penampilan, Yordania lebih pemainnya punya power dan punya kecepatan. Sementara Kuwait kemarin kan ada beberapa pemain, bahkan 4 pemain yang usianya sudah di atas 30 gitu kan. Sangat senior, sehingga kemudian untuk bicara kecepatan itu sudah berkurang, bermain lebih letoy lah sedikit gitu kan. Sehingga kemudian itu bisa dimanfaatkan oleh para pemain kita, di mana pemain Indonesia ketika tidak ditekan maka akan bisa tampil lebih fokus, lebih tenang dibandingkan dengan pressing yang ketat gitu kan. Nah, Kuwait ini hampir mirip mainnya dengan Vietnam ketika kita tahan 0-0 di Piala AFF kemarin, di mana Vietnam juga mengandalkan sayap kiri kanan tapi tidak menggunakan kecepatan ketika itu. Mereka bermain dengan crossing yang akhirnya mampu dipatahkan. Nah, ini yang kemudian membedakan, yang menjadi PR buat Sintayong adalah Yordania berbeda dengan Kuwait. Yordania selain punya kecepatan dan punya sayap yang bagus, mereka juga bisa main menusuk ke dalam kotak penalti, dan ini yang bisa membahayakan pertahanan kita. Ada Elkan, kemudian juga Fahrudin dan Rizky Ridho, yang kita lihat bahwa kalau menghadapi bola-bola crossing itu sedikit ada problem gitu kan, apalagi problem komunikasi. Sebagai contoh adalah golnya Kuwait itu karena bagaimana crossing yang diberikan berada di antara Rizky Ridho dan Fahrudin, sehingga kemudian tidak bisa di cover dan akhirnya menjadi gol ketika itu. Nah, kalau bola-bola ini dimainkan oleh Yordania ini sangat berbahaya. Waktu menghadapi Kuwait, saya melihat ada 2 pemain dari Persib Bandung yang menurut saya jadi pahlawan nih. Pencetak gol pertama penalti Mark, habis itu anaknya Bejo Sugiantoro, Rahmat Irianto. Menurut Akmal nih, ada tambahan seperti apa lagi nih untuk membombardir pertahanan Jordania? Karena Witan di babak kedua itu lebih terengginas gitu. Betul. Nah, kira-kira metode apa yang harus disampaikan ke Sintayong sebelum bertanding nih? Yang menarik dari Sintayong adalah dia selalu berubah-ubah formasi pemainnya. Dari 21 pertandingan yang sudah dimainkan berubah-ubah. Kayak kemarin misalnya melawan Kuwait,
di mana Rahmat Irianto secara tidak diduga dimainkan sebagai bek kanan, menggantikan Asnawi Mangku Alam yang selama ini menjadi langganan bek kanan. Tapi kemudian Rahmat Irianto dimainkan di situ. Padahal sebelumnya Rahmat Irianto lebih banyak dimainkan sebagai gelandang bertahan, menemani Mark Klok. Tapi sekarang digeser, gelandang bertahan dimainkan Mark Klok, kemudian berduet dengan Kambuaya. Polanya juga berubah dari 4-3-3 menjadi 3-4-3, dan ini yang kemudian sangat sulit diprediksi adalah permainan Rahmat Irianto, yang kemudian dari sektor itulah kemudian Kuwait kebobolan. Sebagai contoh, gol balasan adalah diawali dengan akselerasi Rahmat Irianto ke dalam kotak penalti dari sisi kanan yang kemudian ditabrak oleh kiper dari Kuwait dan akhirnya berujung penalti. Kedua juga seperti itu, Rahmat Irianto tidak terkawal karena memang bermain tidak di posisi dan sepertinya kurang diantisipasi oleh Kuwait bagaimana karakter bermain Rahmat Irianto sebagai bek kanan, karena sebelumnya lebih banyak bermain sebagai pemain gelandang bertahan. Nah, ini yang kemudian kemungkinan juga akan ada kejutan formasi yang akan dimainkan oleh Sintayong ketika berhadapan dengan Yordania. Kita lihat misalnya kemarin 3 striker dimainkan. Nah, yang pertama kan Lili Pali disulap jadi striker walaupun posisi sejatinya adalah gelandang menyerang, tapi diciptakan sebagai striker oleh Sintayong, digantikan oleh M. Rafli. F. Rafli kemudian setelah unggul 2-1 digantikan lagi sama Dimas Derajat. Nah, artinya Sintayong bisa merotasi posisi striker ini, bisa jadi misalnya M. Rafli dimainkan lebih awal, kemudian bisa juga Dimas Derajat lebih awal dengan mencadangkan Lili Pali untuk kemudian menjadi kartu truf ketika kemudian para pemain kita kesulitan membongkar pertahanan Yordania. Saya melihat nih, ini kembali lagi nih, kalau Sintayong mau mendengar Cocomayo Channel nih, di dalam sebuah pertandingan turnamen yang berbentuk turnamen itu di posisi tengah itu adalah kunci kemenangan. Betul. Kemarin itu melawan Kuwait itu pemain tengah yang selama ini kita kritik habis-habisan ternyata nongol semua nih. Dengan caranya yang berbeda-beda, tapi mudah-mudahan ada komunikasi. Kita berharap nih kalau mau indah lagi nih Indonesia, saya melihat bahwa ada Mark Klok, ada Ricky Kambuaya, terus ada Marcelino Ferdinand. Itu yang sampai hari ini kan belum dites nih. Betul. Padahal dia semakin matang nih. Betul. Pelan-pelan jam terbangnya semakin matang, perlu dicoba nih. Kan Sintayong kepengen nih coba yang berubah-ubah nih dari 21 pertandingan, ternyata mereka ini belum jadi satu nih. Betul. Ada Ricky, ada Marcelino, ada Mark Klok. Belum lagi tambah Lili Pali yang sebagai second striker maupun playmaker gitu ya. Nah, kira-kira menghadapi Jordania yang bergaya Samba, itu menurut Akmal gimana? Ya, kemungkinan ada perubahan rotasi pemain ya. Misalnya Irfan Jaya yang kemarin tidak efektif digantikan kemudian oleh Witan, dan Witan menjadi kartu truf untuk gol kedua Indonesia. Serangan dadakan yang tidak diprediksi oleh Kuwait sehingga kemudian Witan lolos dan dieksekusi, tapi bola kemudian terpantul dan akhirnya bisa dieksekusi dengan baik oleh Rahmat Irianto. Nah, kemungkinan formasi misalnya Irfan Jaya dirotasi dengan masukkan Witan terlebih dahulu mungkin. Posisinya Lili Pali dirotasi dengan memasukkan Dimas Derajat atau Rafli akan sangat mungkin. Tapi posisi antara Ricky Kambuaya dan Mark Klok saya melihat ini adalah posisi yang pasti dan tidak diganti karena memang menjadi kunci permainan. Nah, bisa jadi misalnya Marcelino masuk antara menggantikan peran Irfan Jaya atau menggantikan peran Lili Pali di sana. Nah, yang menarik adalah apakah kemudian lini pertahanan kita akan lebih solid lagi ketika berhadapan dengan Yordania yang pastinya punya kreasi permainan lebih menjanjikan. Kalau Kuwait kan semua pemainnya mayoritas main di dalam negeri, dan Kuwait ini adalah negeri Timur Tengah yang baru saja dihukum FIFA gitu kan, sehingga kemudian bolanya baru bergeliat lagi dan kemudian baru menghadapi event-event internasional lagi. Sementara Yordania sudah semakin matang dengan kemampuan pemain yang dimiliki, yang tadi ada yang main di luar negeri juga, ada yang main di Belgia, kemudian di Thailand dan di Malaysia. Dan modal ini setidaknya yang Malaysia dan Thailand, setidaknya mereka akan sedikit mengenal karakter Indonesia. Karena karakter Thailand dengan Malaysia hampir mirip dengan Indonesia. Nah, ini yang harus diantisipasi bagaimana Sintayong punya strategi antitesa untuk menghadapi Yordania. Karena bisa menahan imbang menurut saya adalah poin terpenting, bisa menahan imbang sudah kemenangan buat Indonesia berhadapan dengan Yordania. Ada pameo bahwa kalau kita bertanding
dengan cara bertahan Ya, itu adalah tabu. betul, Karena ketika bertahan itu tinggal menunggu gol. betul. Harusnya Sintayong tidak boleh ada instruksi kita main defense, Ya, pakai parkir bus lah atau truk lah macam-macam ya. Itu cepat atau lambat akan menghasilkan gol. ya, Artinya Indonesia tidak boleh punya pilihan itu. Pilihannya hanya satu, menang lolos. ya. Kalaupun kemudian mau bertahan, maka bertahan dari lini tengah, gitu. Kalau bertahan kemudian di area pertahanan, ini akan sangat berbahaya karena semakin sering diserang akan semakin banyak peluang untuk terciptanya gol. Nah, ini yang kemudian harus diantisipasi oleh Sintayong. Oke, melawan Kuwait strategi itu berhasil. Apakah kemudian melawan Yordania akan berhasil juga? Ini akan sangat berbeda karena Yordania lagi-lagi tadi katakan bermain punya karakter yang sedikit berbeda dengan Kuwait, apalagi mereka punya pemain-pemain yang main di luar negeri plus pemain-pemain yang punya kecepatan yang berbeda dengan Kuwait yang banyak beberapa pemainnya sudah berada di usia 36-37 bahkan yang pada akhirnya tidak bisa bermain dengan kecepatan, dan itulah yang membuat permainan mereka bisa diantisipasi dengan baik oleh pertahanan Indonesia. Tapi kalau kemudian Yordania bermain menekan, ini sangat berbahaya karena pemain-pemain Indonesia itu sangat bermasalah, grogi kalau bermain ditekan. Sebagai contoh di awal-awal pertandingan setelah sebelum kemudian Kuwait mencetak gol, bagaimana ditekan luar biasa Indonesia sampai kemudian ya kesalahan elementer, salah passing, kemudian terlalu terburu-buru melepas bola ke depan, bahkan sampai Sintayong sampai geleng-geleng kepala kan, bagaimana bahkan Elkan Bagot aja sempat kemudian memberikan crossing ke depan tapi tidak jelas arahnya, kemudian Sintayong geleng-geleng kepala. Nah, ini problem yang kemungkinan bisa terjadi ketika berhadapan dengan Yordania. Artinya problem ini harus diantisipasi oleh Sintayong lewat sebuah strategi yang antitesa berhadapan dengan Yordania. Oke, katakan Sintayong mampu membangun antitesa, membangun spirit, Ya, membangun mental pemain, dan pemain juga punya tekad nih. ya. Kira-kira siapa yang menang? Nah, kalau bicara peluang, bagaimanapun Yordania ada di atas Indonesia gitu kan, karena peringkat dan rankingnya juga ada di atas Indonesia. Tapi kemudian Indonesia dengan semangat kejutan menang melawan Kuwait punya moral lebih tinggi dibandingkan misalnya seri atau kalah lawan Kuwait. Nah, modal moral ini yang kemudian harus dimaksimalkan oleh Sintayong. Bagaimanapun Indonesia tetap punya peluang untuk bisa setidaknya meladeni permainan Yordania. Jadi kalau bicara peluang, Yordania jelas masih punya peluang di atas Indonesia untuk bisa memenangkan pertandingan. Tapi Indonesia juga punya kans setidaknya untuk menahan imbang. Karena dengan menahan imbang, peluang untuk lolos ke putaran final Piala Asia menjadi sangat besar. Karena partai terakhir tinggal berhadapan dengan Nepal, yang di waktu pertandingan nantinya Nepal akan berhadapan dengan Kuwait. Nah, ini yang kemudian membuat strategi akan sangat menentukan. Strategi Sintayong akan sangat menentukan hasil yang akan kita dapatkan melawan Yordania. Jadi menurut saya adalah kesimpulannya kita bisa menahan imbang itu sudah merupakan hal yang prestasi yang luar biasa berhadapan dengan Yordania. Ingat bahwa kemenangan atas Kuwait sangat memberi motivasi kepada seluruh pemain dan juga membangun kepercayaan Sintayong untuk membangun strategi yang lebih jitu menghadapi Jordania. Yang terjelek Indonesia di pra Piala Asia ini itu minimal runner up terbaik dan lolos Piala Asia. Beruntung ketika menghadapi Jordania bisa memenangkan pertandingan atau menahan seri. Itu kemungkinan untuk jadi juara grup lebih besar. Adios Cocomeo Channel.